Geger. AFC marah besar kepada Indonesia, ungkap krisis tersembunyi di balik kekalahan memalukan di Qatar. Dunia sepak bola Asia tengah bergejolak. Bukan sekadar hiruk-pikuk turnamen, melainkan sebuah krisis reputasi yang dipicu oleh hasil pertandingan di panggung global. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, dikabarkan melayangkan kemarahan besar kepada Indonesia, menyusul kekalahan tim nasional Indonesia U17 dari Zambia dalam laga grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kekalahan dengan skor akhir 1-3 ini ternyata menimbulkan riak gelombang yang jauh lebih besar daripada sekadar 3 poin yang hilang. Hasil minor ini dianggap mencoreng citra benua Asia di mata dunia, bahkan mengancam pondasi ekonomi dan geopolitik federasi itu sendiri. Sebuah pertanyaan besar mengemuka. Mengapa AFC sampai semarah itu? Apakah ini murni soal kualitas permainan? Ataukah ini adalah cerminan dari ketakutan internal yang lebih dalam dan mengkhawatirkan? Sebelum turnamen akbar ini dimulai, optimisme sempat menyelimuti publik sepak bola Indonesia. Tim Garuda Muda menunjukkan sinyal positif saat melakoni laga uji coba internasional. Momen krusial adalah ketika mereka berhasil menahan imbang Pantai Gading dengan skor kacamata 0-0. Hasil tersebut diyakini menjadi modal berharga dan bukti kesiapan mental untuk bersaing di level dunia. Namun, realitas lapangan berkata lain. Dalam pertandingan resmi pertama melawan Zambia, wakil dari benua Afrika tersebut tampil dengan intensitas yang lebih tinggi, lebih agresif, lebih cepat, dan yang terpenting, lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Timnas U17 Indonesia terlihat kesulitan untuk mengimbangi permainan cepat dan fisik khas Afrika yang keras. Tim Merah Putih tampak mudah kehilangan fokus, kurang disiplin, dan terkesan tidak mampu merespons tekanan lawan sepanjang pertandingan. Kekalahan 1-3 ini bukan hanya menyakitkan secara skor, melainkan juga meruntuhkan ekspektasi tinggi yang telah dibangun oleh publik dan federasi. Dari dalam lingkaran AFC, kabar mengejutkan pun mencuat. Seorang staf internal Federasi Asia dilaporkan mengungkapkan kekecewaan mendalam pihak AFC terhadap penampilan wakil Asia, khususnya Indonesia. Kita ini membawa nama besar Asia di panggung dunia. Jangan sampai diremehkan oleh negara-negara barat. Demikian narasi yang beredar dengan nada yang sangat tegas. AFC memandang bahwa Indonesia, yang dipersiapkan secara matang melalui serangkaian uji coba internasional sebelumnya, seharusnya dapat tampil lebih solid, disiplin, dan mampu menjaga fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Kritik ini tidak berhenti pada performa teknis semata, melainkan merambah ke isu yang jauh lebih strategis. Inti dari kemarahan AFC adalah kekhawatiran serius terhadap reputasi sepak bola Asia di mata FIFA, media global, dan yang paling sensitif, para sponsor dunia. AFC telah berjuang keras untuk meningkatkan citra dan posisi tawar Asia di kancah internasional, didorong oleh kemajuan signifikan yang ditunjukkan oleh raksasa-raksasa Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, serta kekuatan baru dari Timur Tengah seperti Arab Saudi. AFC tidak ingin perjuangan panjang untuk membuat Asia disegani menjadi sia-sia, hanya karena hasil buruk yang dianggap tidak mencerminkan perkembangan benua ini. Mereka khawatir jika Asia terus dipandang sebelah mata, upaya untuk mendapatkan perhatian lebih, sponsor yang lebih besar, dan siaran global yang lebih luas akan menemui jalan buntu dan kembali terpuruk. Namun, tunggu dulu. Kemarahan AFC ini ternyata menyimpan dimensi masalah yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kekalahan sebuah tim junior. Kekalahan Indonesia dari Zambia seolah menjadi katalis yang mempercepat terungkapnya krisis internal yang sedang mengguncang AFC. Laporan-laporan dari media terpercaya mengindikasikan bahwa beberapa sponsor besar global mulai menarik diri atau memilih untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan AFC. Alasan utamanya adalah satu. Performa tim-tim Asia dinilai belum konsisten, tidak stabil, dan kurang meyakinkan di kancah dunia. Kekalahan Indonesia, di mata para pemegang kepentingan global, dianggap memperkuat persepsi negatif tersebut. Situasi ini langsung memicu suasana tegang dan panas di internal AFC. Pertemuan darurat digelar untuk membahas situasi ini, dan anggota federasi dilaporkan mulai saling menyalahkan atas kondisi yang terjadi. Sebuah sumber anonim yang terlibat dalam rapat internal AFC bahkan menyatakan, "Kami kecewa bukan karena kalah, tapi karena cara kalahnya. Tidak ada perlawanan yang cukup kuat." Frasa ini menyoroti fokus AFC yang bukan hanya pada hasil akhir skor, tetapi juga pada mentalitas, gairah, dan semangat juang yang dianggap kurang ditunjukkan oleh wakil Asia. Di tengah pusaran krisis dan kemarahan itu, muncul isu yang paling mengkhawatirkan bagi kelangsungan AFC.
Potensi Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari Federasi Asia jika merasa tidak diperlakukan adil atau terus-menerus mendapatkan tekanan yang tidak proporsional. Isu ini bukan rumor kosong, melainkan sebuah pertimbangan yang memiliki dasar ekonomi dan basis penggemar yang sangat kuat. Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara, bahkan di seluruh Asia. Kehilangan Indonesia berarti AFC akan kehilangan pukulan telak yang meliputi jutaan penonton fanatik yang loyal, potensi sponsor yang luar biasa besar, dan basis penggemar yang selalu memenuhi stadion di setiap pertandingan internasional. Kehilangan kekuatan pasar yang masif ini akan berdampak fatal, menggerus pengaruh, pasar, dan dukungan yang selama ini menjadi tulang punggung finansial dan sosial AFC. Sejumlah analis menyebut bahwa sikap keras dan marah yang ditunjukkan AFC kepada Indonesia sejatinya adalah bentuk ketakutan mendalam. Takut kehilangan dukungan fanatik, takut kehilangan gengsi, dan takut kehilangan kekuatan ekonomi yang signifikan dari kawasan Asia Tenggara. Mereka takut jika Indonesia, sebagai pasar raksasa, mundur, negara-negara lain di Asia Tenggara bisa ikut mempertimbangkan langkah serupa, memicu efek domino yang bisa mengarah pada kehancuran peta pasar sepak bola Asia. Kekhawatiran ini menggarisbawahi betapa pentingnya Indonesia bagi stabilitas finansial dan posisi tawar AFC di mata dunia. Di tengah badai kritik dan kekhawatiran, AFC masih menggantungkan harapan terakhirnya. Laga berikutnya bagi Indonesia U17 adalah menghadapi lawan yang jauh lebih berat dan diakui sebagai raksasa dunia, Brazil. AFC menyampaikan pesan yang sangat tegas, bahkan bernada perintah. Kalau bisa, jangan sampai dibantai. Dan tunjukkan bahwa Asia bisa bersaing. Pertandingan ini, bagi AFC, bukan lagi sekadar perebutan 3 poin, melainkan pertaruhan harga diri Asia di mata dunia. Jika Indonesia mampu memberikan kejutan, misalnya dengan menahan imbang Brazil, hal itu diyakini akan mengubah segalanya. Kemarahan AFC mungkin akan melunak, dan publik dunia akan kembali menatap sepak bola Asia dengan penuh hormat. Momen ini adalah ujian besar bagi mental, semangat juang, dan taktik disiplin para pemain muda Indonesia. Mereka kini memikul tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya untuk merah putih, tetapi juga untuk martabat seluruh sepak bola Asia. Harapan dari para petinggi AFC adalah agar setiap langkah yang diambil Indonesia di turnamen ini menjadi cerminan nyata dari perkembangan signifikan yang telah dicapai oleh sepak bola Asia secara keseluruhan. Mereka ingin melihat Asia benar-benar bangkit, bukan hanya sekadar klaim di atas kertas. Di media sosial, reaksi masyarakat Indonesia terhadap drama ini sangat beragam. Ada yang menyuarakan kekecewaan terhadap hasil pertandingan, tetapi banyak juga yang menunjukkan dukungan penuh dan pemahaman akan proses. Komentar-komentar seperti, wajar kalah, namanya juga proses, apalagi ini tim debutan, dan AFC jangan cuma bisa marah, bantu dong pembinaan tim Asia, membanjiri platform digital. Sebagian kecil bahkan menyuarakan nada keras. Kalau AFC nggak bisa menghargai perjuangan, ya sudah keluar saja. Beragamnya tanggapan ini menunjukkan betapa besar perhatian dan emosi publik terhadap timnas muda. Netizen berharap laga melawan Brazil akan menjadi momen kebangkitan dan pembuktian nyata bahwa Indonesia adalah negara yang layak disegani di kancah sepak bola internasional, dengan atau tanpa persetujuan penuh dari AFC. Reaksi publik ini sekaligus menjadi tekanan balik bagi AFC, yang harusnya tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga memberikan dukungan dan apresiasi terhadap proses perjuangan yang telah dilakukan. Secara kritis, sikap AFC dapat diartikan sebagai kegagalan dalam menghargai proses pembinaan jangka panjang. Meskipun tuntutan untuk tampil baik di panggung dunia adalah hal yang wajar bagi sebuah konfederasi besar, tekanan yang berlebihan dapat menjadi bumerang, terutama bagi tim junior yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi sebesar Piala Dunia. Permintaan untuk tidak dibantai oleh Brazil, meskipun realistis dari sudut pandang menjaga reputasi, juga dapat membebani mental pemain secara tidak proporsional. Masalah reputasi dan sponsor seharusnya tidak sepenuhnya ditimpakan kepada satu tim muda. AFC, sebagai induk organisasi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tim Asia mendapatkan dukungan infrastruktur dan program pengembangan yang konsisten agar mampu bersaing di level tertinggi. Tuntutan keras tanpa diimbangi dukungan yang memadai justru bisa memperburuk hubungan, dan pada akhirnya, mempercepat krisis yang sedang mereka takuti. Analisis menunjukkan bahwa AFC sedang berada dalam posisi tawar yang rentan. Mereka berusaha keras menunjukkan kepada FIFA dan pasar global bahwa benua Asia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Sayangnya, mereka memilih Indonesia sebagai target kekecewaan,
Sebuah langkah yang ironis mengingat Indonesia adalah salah satu sumber daya pasar terbesar mereka. Kemarahan AFC tampaknya juga berfokus pada mentalitas tim Asia di mata dunia. Mereka ingin menunjukkan bahwa benua ini telah berkembang pesat dan tidak bisa lagi diremehkan. AFC berambisi agar Asia dapat berdiri sejajar dengan kekuatan tradisional seperti Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Kekalahan dari Zambia dianggap sebagai cacat yang mencoreng misi besar ini. Zambia, meski bukan tim lemah, dianggap publik sebagai lawan yang seharusnya dapat diatasi oleh Indonesia yang sudah disiapkan dengan matang. Disinilah letak kekecewaan AFC, mereka melihat kurangnya perlawanan yang cukup kuat, yang mengindikasikan mentalitas tim yang mudah menyerah atau kurang disiplin. Isu mentalitas ini menjadi titik fokus karena reputasi sepak bola global tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari cara bertanding dan semangat juang yang ditunjukkan. Jika tim Asia tampil tanpa daya, citra keseluruhan sepak bola benua akan langsung jatuh di mata para pembuat keputusan, media, dan pasar. Untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai krisis finansial yang dicemaskan AFC, laporan media olahraga internasional menunjukkan bahwa setidaknya 3 sponsor besar dari Eropa dan Timur Tengah telah menunda pembicaraan mengenai kerjasama baru dengan AFC. Penundaan ini secara eksplisit dikaitkan dengan lemahnya prestasi tim-tim Asia di level dunia dan stabilitas kompetisi yang dinilai meragukan. Efek domino yang ditakuti AFC berpusat pada basis supporter Indonesia yang luar biasa besar. Setiap kali timnas Indonesia bermain, stadion penuh, media ramai, dan sponsor berbondong-bondong masuk. Kekuatan pasar ini adalah aset tak ternilai bagi AFC. Jika kekuatan ini hilang karena kekecewaan dan keputusan untuk mundur, dampaknya bagi keuangan AFC akan sangat fatal dan sulit dipulihkan. Kekhawatiran ini, pada akhirnya, adalah tentang kekuasaan dan pengaruh. AFC takut kehilangan posisi mereka sebagai pemain kunci di panggung sepak bola global, dan kekalahan di turnamen dunia adalah indikator yang langsung memengaruhi persepsi tersebut. Sikap marah AFC adalah cerminan dari kegelisahan mendalam mereka akan hilangnya pengaruh, pasar, dan dukungan finansial yang selama ini menjadi pilar utama operasi mereka. Saat ini, semua mata tertuju pada duel antara Indonesia U17 melawan Brazil yang dijadwalkan akan digelar pada 7 November 2025. Pertandingan ini bukan hanya sekadar laga biasa, tetapi merupakan sebuah ujian besar bagi mental pemain, kredibilitas pelatih, dan terutama, citra AFC sendiri. Pesan tegas dari AFC untuk bermain dengan penuh semangat dan menunjukkan bahwa Asia mampu bersaing adalah tekanan sekaligus motivasi luar biasa. Para pemain muda Indonesia memikul tanggung jawab ganda, membawa bendera merah putih dan menjaga kehormatan Asia. Jika Indonesia berhasil menahan Brazil atau bahkan meraih kemenangan mengejutkan, sikap AFC pasti akan berubah drastis, publik dunia akan terkejut, dan media internasional akan menyoroti kebangkitan sepak bola Asia yang sesungguhnya. Namun, jika terjadi kegagalan telak lagi, bukan tidak mungkin situasi akan menjadi semakin rumit. Hubungan Indonesia dengan AFC berpotensi memburuk, memicu ketidakstabilan yang lebih besar di kawasan. Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan, dan hasil dari laga krusial ini akan menentukan apakah AFC akan tersenyum lega atau kembali dilanda murka besar, yang pada gilirannya akan membentuk masa depan hubungan antara Indonesia dan Konfederasi Sepak Bola Benua. Tekanan ini harus disikapi dengan kebijaksanaan oleh para petinggi PSSI, yang harus mampu menyeimbangkan tuntutan AFC dengan kebutuhan real pengembangan pemain muda di dalam negeri. Kegagalan untuk menavigasi situasi ini secara hati-hati dapat memperparah ketegangan dan membuat posisi Indonesia di kancah Asia semakin sulit. Pada akhirnya, drama yang melingkupi kekalahan timnas U17 Indonesia bukanlah sekadar masalah teknis sepak bola, melainkan sebuah isu harga diri, reputasi, dan masa depan konfederasi. Di tengah segala tekanan politik dan ekonomi ini, semangat Garuda Muda tidak boleh padam. Dukungan masif dari rakyat Indonesia adalah bahan bakar utama mereka. Momen ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki mental juara dan layak disegani. Keputusan AFC untuk bereaksi keras dapat dipandang sebagai cambuk yang menyakitkan atau sebagai motivasi yang mendorong kebangkitan. Kini, publik menanti dengan harap-harap cemas, apakah Indonesia mampu membuat kejutan di Qatar, sekaligus meredakan murka AFC dan menyelamatkan martabat sepak bola Asia di mata dunia. Ini adalah pertarungan bukan hanya di atas lapangan hijau, tetapi juga di meja negosiasi dan di mata para pemegang kepentingan global. Dukungan moral dari seluruh rakyat Indonesia, yang dikenal dengan militansi dan loyalitasnya, menjadi energi tak terhingga yang harus dimanfaatkan para pemain. Mari kita tunggu dan saksikan,
Akankah bendera merah putih menjadi simbol penyelamat kehormatan Asia? Ataukah drama ini akan menjadi awal dari babak baru yang lebih rumit dalam sejarah sepak bola nasional dan regional? Yang jelas, bola kini berada di kaki Garuda Muda, dan seluruh benua menanti.